pagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali di ibadah pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita, semua sikap yang baik. Siapkan Alkitabnya di depan, kita mulai ibadah kita. Mari kita lipat tangannya. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita satukan hati kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas penyertaan semalam kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau yang beri kami kesehatan, kekuatan, dan juga berkati kami Tuhan dari kuasa iblis yang ingin mengganggu kami Tuhan untuk beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan makanan, minuman, obat yang mereka makan dan mereka minum Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh mereka Tuhan, supaya mereka boleh lekas sembuh dan bergabung dengan kami di minggu yang akan datang. Jika mereka dalam keadaan malas Tuhan, jauhkan dari kuasa iblis. Kiranya kuasa Tuhan yang boleh berada dalam hati mereka masing-masing Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami boleh menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian kembali dengan sekolah minggu HKBP. Coba kakak mau nanya nih, kakak, sekolah minggu HKBP itu seperti apa kakak? Burju, Ya, satu. ringgas, Dua. matanya. Berarti burju, ringgas, mata, nia. Berarti rajin berdoa ya kak? Iya, kakak kita angkat pujian ya kak ya. Iya, kita angkat sekolah minggu HKBP. Kita pakai gerakannya ya.
dengan kata guru sekolah minggu di sini ya kayak kita mau angkat pujian lagi enggak? Tapi kita tanya dulu nih adik-adik sekolah minggu di rumah. Siapa di sini yang senang ada Tuhan Yesus di dalam rumahnya? Saya kakak. Nah, aku sih senang ya bukan di rumah aja, tapi di hati Juga. ada betul. Kita angkat pujian ya. Yesus di dalam rumahku senang-senang layak. Kita pakai wajah yang gembira ya. Dengan wajah gembira. Yesus di dalam rumahku senang-senang layak. Senang-senang layak. Yesus di dalam rumahku senang-senang layak. Senang-senang layak. Kita bahasa Inggris ya. In the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita pakai gerakannya lagi satu kali lagi ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku senang-senang layak. Senang-senang wajah senang ya. Yesus di dalam rumahku senang-senang layak. Senang-senang layak. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Halo adik-adik, kita kembali mengangkat pujian. Iya. Kakak, Iya, Kak. tadi kan Yesus di dalam rumahku senang-senang ya Kak ya. Betul, senang sekali. Kalau Yesus sudah dalam rumah kita berarti kita harus Setia. Iya, setia. sama Tuhan. Yesus. Dengan apa caranya, Kak? Dengan rajin Berdoa. beribadah dan baca Kitab Alkitab. suci. Tuh, kita angkat Ya. pujian ya, Kak. Setia. Iya. Kita angkat pujiannya. Sambil pakai tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Iya kakak. Kita angkat pujiannya. Setia, setia, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia, setia sampai mati. Kita katakan satu kali lagi. Setia, setia, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia, setia sampai mati. Adik-adik, siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita dengan sikap berdoa yang baik. Kita mau masuk firman Tuhan, kita angkat pujian Hatani Jehovah. Hatani Jehovah,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena senantiasa Engkau menyertai, memberkati kami, memberi kami waktu untuk kami boleh bersekutu lewat ibadah sekolah minggu yang kami jalani hari ini. Biarlah Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami, memberi kami hati yang mau selalu mendekatkan kepada firman-Mu, dan telinga kami untuk selalu dengar-dengaran. Biarlah kami itu tetap lebih taat lagi dan setia terhadap firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sudah ada Alkitab di sampingnya kan dan di tangannya? Yuk kita baca firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat 41 sampai dengan 50. Inang akan bacakan untuk kita. Adik-adik boleh mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Adik-adik, hari ini Inang akan cerita tentang Yesus waktu kecil ketika dia berusia 12 tahun. Yesus seorang anak yang taat dan senang membantu ayahnya bekerja. Di usia yang begitu muda, Yesus selalu menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang tuanya. Nah adik-adik, kebiasaan dari keluarga daripada Yesus, setiap tahunnya pada hari raya Paskah, pasti orang tua Yesus beserta Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, di sana mereka akan pergi ke bait Allah, dan di bait Allah mereka akan memberikan persembahan domba yang terbaik. Nah, di sana mereka akan merayakan Paskah itu sebagai tanda pembebasan bagi bangsa mereka. Nah, di bait Allah itu ternyata ada banyak orang adik-adik. Nah, setelah acara selesai, orang-orang banyak itu keluar dari bait Allah dan mereka pun pulang ke kampung halamannya Nazaret. Nah, orang tua Yesus juga ikut serta pulang ke Nazaret. Nah, ketika dalam perjalanan adik-adik, orang tuanya bersama rombongan orang banyak itu. Orang tuanya melihat dengan rombongan itu ternyata Yesus tidak ada. Lalu orang tua Yesus kembali ke Yerusalem untuk mencari di mana
Yesus. Nah, mereka mencari-cari, ternyata sampai 3 hari lamanya ayah ibunya akhirnya menemukan Yesus di bait Allah. Nah, ternyata ayah ibunya melihat Yesus yang masih usia 12 tahun sedang berbincang-bincang dengan para imam, para ahli Taurat, dan orang-orang pintar. Melihat apa yang sedang dilakukan oleh Yesus, orang tuanya begitu tercengang. Lalu kata ibunya kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tahu nggak adik-adik apa yang menjadi jawaban Yesus? Yesus menjawab orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, adik-adik, orang tuanya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Namun, orang tua Yesus tetap mengajak Yesus untuk pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Nah, adik-adik, Yesus tetap menunjukkan dia sebagai anak yang selalu dengar-dengaran, yang selalu taat kepada orang tuanya. Akhirnya dia mengikuti orang tuanya bersama-sama pulang ke kota Nazaret. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus semakin besar, bertambah hikmat, dan dia begitu dikasihi oleh Allah. Adik-adik, kisah Yesus ini mengingatkan kita supaya tetap menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan orang tua, dengar-dengaran akan Tuhan, dan tetap menjadi anak yang selalu patuh. Anak yang patuh itu adalah anak yang mau menuruti apa yang dikatakan orang tua. Dengan tidak melawan orang tua, menunjukkan rasa sayangnya kepada orang tua, tidak membuat orang tua sakit hati, membentak orang tua, tetapi anak yang patuh harus senantiasa mau membantu orang tuanya. Nah, adik-adik, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu tunduk dan patuh kepada Bapa dengan menyerahkan semua kehendak pribadinya untuk mematuhi rencana besar Bapa. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk senantiasa patuh dan taat, terlebih kepada Allah Bapa kita. Setelah itu baru kepada Mama, Papa, dan juga menghormati Tuhan di atas dari menghormati semua manusia. Dengan begitu, kita akan senantiasa selalu dengar-dengaran kepada siapapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini tentang kisah Yesus dengan ketaatannya kepada orang tuanya, yang senantiasa dengar-dengaran, yang selalu menjadi anak yang merindukan untuk tetap tinggal di bait Allah dan selalu hadir di tengah-tengah bait Allah. Biarlah kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran, yang selalu taat kepada orang tua, yang selalu mencintai rumah-Mu, dan selalu dan senantiasa merindukan dalam rumah-Mu setiap hari. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, jadikanlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa memberi sukacita di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Semua persiapkan persembahannya. Coba angkat persembahannya. Sama-sama kita ucapkan, Tuhan, inilah persembahanku, aku tidak berbohong. Berkati Tuhan, amin. Jadi persembahannya jangan lupa ya, kita titipkan sama kakak guru sekolah minggu atau kepada haladunya masing-masing. Jangan lupa ya, ini sampaikan dengan orang tua juga ya. Sekarang kita mengangkat pujian adalah sukacita atau Gopwastiroha dalam sikap yang baik. Semua dalam sikap yang baik ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.